Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita membahas materi, kita perkenalan dulu yuk. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Lintang Aulia Zakianisa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan nomor induk siswa 630102000061 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Salatiga. Nah, teman-teman, kali ini kita membahas materi dengan tema mekanisme pasar dalam Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu pasar? Pasar merupakan wadah yang disediakan untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Di dalam sistem pasar Islam, harga ditentukan oleh penjual dan pembeli. Artinya, harus ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Lalu, bagaimana dengan mekanisme pasar dalam Islam? Perlu diketahui bahwa sistem ekonomi Islam mengutamakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk transaksi barang maupun jasa. Namun, tetap harus dibatasi dengan aturan atau norma yang sesuai dengan Islam. Atau bisa kita sebut dengan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, pasar ekonomi Islam juga memiliki ciri khas loh. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah kebebasan orang untuk keluar masuk pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup tentang informasi pasar dan barang dagangan. Yang ketiga, dihilangkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Yang keempat, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, adanya homogenitas dan standaritas produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk. Dan yang terakhir adalah terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonom yang tidak jujur. Seperti misalnya sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, maupun ukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kekuatan pasar dalam Islam. Apa itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan merupakan keinginan pembeli atau konsumen untuk membeli suatu produk pada penjual atau produsen. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga itu sendiri maupun pengharapan dari konsumen. Yang kedua adalah penawaran. Penawaran merupakan kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Penawaran dapat terpenuhi dari produk impor maupun produk domestik, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen maupun penjual. Nah, yang selanjutnya yaitu distorsi pasar. Di sini terdapat 6 pembahasan distorsi pasar, yaitu yang pertama adalah penimbunan barang atau ihtikar. Di dalam perdagangan tidak boleh adanya ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan bertujuan untuk spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di dalam keuntungan normal. Atau ia hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Nah, yang kedua, penetapan harga atau disebut juga dengan taksir. Taksir merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komunitas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-zaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Sebelum kita tutup, saya punya pantun nih. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.